I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rahmatul Umma dengan NIM 520512220 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah dan Ilmu Kalam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab soal ujian akhir pada semester 2 ini. Soal tersebut yakni, Perang Siffin merupakan sumber perpecahan yang melahirkan berbagai sekte teologi atau aliran ilmu kalam dalam Islam. Perang ini terjadi antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada 3 aliran kalam awal yang lahir akibat Perang Siffin. Soal yang pertama, pada poin A, sebutkan 3 aliran kalam awal yang disebut di atas. Poin B, sebutkan pendapat yang dibawa oleh masing-masing aliran di atas mengenai orang yang berdosa besar. Baik, sesuai yang telah disebutkan di atas bahwa Perang Siffin terjadi antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berawal dari terbunuhnya Utsman bin Affan dan kepemimpinan beralih pada Ali bin Abi Thalib. Namun pengangkatan Ali ini terjadi sebelum penyelesaian kasus pembunuhan Utsman yang ditentang oleh beberapa pihak, salah satunya Muawiyah. Muawiyah menolak membaiat Ali yang dituding gagal menemukan pembunuh Utsman. Setelah pertempuran berlangsung selama 3 hari, pihak Muawiyah khawatir akan mengalami kekalahan sehingga menyarankan untuk melakukan arbitrase. Dan akhirnya muncul kelompok baru yang radikal dan dikenal sebagai Khawarij. Kelompok ini memusuhi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Pada soal poin A, yakni perintah untuk menyebutkan 3 aliran kalam awal yang disebut di atas. Yang pertama yakni aliran Khawarij, yang kedua yakni aliran Syiah, dan yang ketiga yakni aliran Mu'tazilah. Pada poin B, perintah untuk menyebutkan pendapat yang dibawa oleh masing-masing aliran di atas mengenai orang yang berdosa besar. Yang pertama, aliran Khawarij yakni aliran yang pertama kali muncul yang merupakan pasukan dari Arab yang memilih keluar dari barisan Ali, yang memiliki cara berpikir lurus atau literal yakni berkeyakinan berdasarkan makna dalam teks, yang mana apabila setiap muslim yang berdurhaka kepada Allah maka dianggap melakukan dosa besar. Latar belakang Khawarij menetapkan dosa itu hanya satu macamnya, yaitu hanya dosa besar saja agar orang Islam yang tidak sejalan dengan pendiriannya dapat diperangi dan dapat dirampas harta bendanya. Dengan dalih mereka berdosa dan setiap yang berdosa adalah kafir. Seperti halnya Sayyidina Ali yang akan masuk neraka karena telah menuruti permintaan Muawiyah yang dianggap murtad oleh keluar dari Islam. Aliran yang kedua yakni aliran Syiah yang merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib dari Persia di Kufah. Pada aliran Syiah ini mereka berpandangan bahwa yang berhak memimpin Islam seharusnya berada di tangan keturunan Rasulullah dan berpendapat bahwa yang berhak memimpin Islam adalah Ali, yang mana Ali adalah sepupu dan sekaligus menantu Rasulullah. Dan setelah Ali wafat, yang berhak memimpin Islam adalah keturunan dari Ali. Dan pendapat dari aliran Syiah ini yang mengenai orang yang berdosa besar, yakni para pelaku dosa besar dapat disebut sebagai orang mukmin yang fasik, yang mana mereka tetap dapat memperbaiki diri dengan bertaubat dan mengembalikan tingkat keimanannya sehingga mendapatkan jalan kembali untuk meraih surga. Kalau tidak bertaubat, jelas keimanannya semakin merosot dan bisa jadi tidak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, lalu akhirnya menempati neraka kelak di akhirat. Aliran yang ketiga ini aliran Mu'tazilah, yakni perpaduan antara keagamaan dengan pemikiran sejarah, yang merupakan aliran yang memisahkan diri dan mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan tentang Tuhan. Aliran ini mengungkapkan bahwa tidak menentukan status manusia yang berbuat dosa besar sebagai kafir ataupun mukmin. Mereka berpendapat bahwa pelaku dosa besar berada di tengah-tengah antara mukmin dan kafir, atau dapat disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain. Bisa juga disebut dengan fasik. Dan orang Islam yang berbuat dosa tersebut ditempatkan di suatu tempat bukan surga juga bukan neraka. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.